Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mentransfer pengetahuan dan sosialisasi terkait beberapa informasi baru yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Di antaranya saya melakukannya secara santai atau dalam suasana non formal, dalam bincang-bincang di ruang guru misalnya gitu ya, atau di ruang kelas ketika kita memang berkesempatan untuk mengobrol. Selain itu, saya juga diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk menyampaikannya dalam rapat bulanan yang dilakukan secara rutin di sekolah kami. Pada kesempatan itu, saya akan menyampaikan pengetahuan baru yang saya peroleh, dan saya juga akan menyisipkan untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan sejawat agar tertarik untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan menjadi CGP pada angkatan berikutnya. Selain itu, saya juga menulis artikel di blog dan kemudian membuat video di YouTube yang tautannya saya share di grup WhatsApp sekolah. Dan itu luar biasa efeknya, luar biasa dampaknya. Paling tidak ketika teman-teman masih belum bisa melaksanakannya, pengetahuan itu sudah sampai dulu kepada teman-teman atau pada rekan sejawat dan juga kepada kepala sekolah. Langkah awal yang akan saya lakukan dalam membuat keputusan sebagai pembimbing pembelajaran adalah yang pertama adalah saya harus memahami benar-benar materi modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, terutama mengenai perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika, kemudian 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Mengapa? Itu sangat penting, karena ketika saya berdiskusi dengan rekan, berdiskusi dengan kepala sekolah, atau berdiskusi dengan manajemen, secara teoritis itu akan menjadi dasar saya ketika melakukan pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, saya juga akan merefleksi pengalaman-pengalaman yang sudah dalam konteks pengambilan keputusan itu. Jika hal yang dulu itu ada kekeliruan, bisa jadi memang perlu diperbaiki, saya akan memperbaikinya. Dan jika memang itu sudah baik, maka bisa jadi itu sebagai tolak ukur atau sandaran dalam pengambilan keputusan berikutnya. Yang pasti pengetahuan dasar mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini adalah hal penting yang harus saya kuasai terlebih dahulu, dan sebagai langkah awal bagaimana saya bisa melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Ya, proses memahami pengetahuan baru dan kemudian menerapkannya itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk saya, terutama jika hal tersebut berpengaruh besar pada kompetensi diri saya. Apalagi jika memang itu terkait dengan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dan ketika saya memiliki pemahaman ini, maka akan ada baiknya rekan-rekan sejawat juga, pimpinan juga memiliki pengetahuan yang sama, agar kita sama-sama bisa menerapkannya secara bersama-sama di lingkungan sekolah kita. Nah, yang akan saya lakukan adalah pada bulan ini kebetulan akan ada rapat bulanan yang rutin dilaksanakan. Saya akan meminta kesempatan untuk diberikan sedikit ruang dan bersosialisasi menyampaikan pengetahuan baru saya. Selanjutnya saya juga akan belajar lebih peka lagi terhadap situasi yang ada, lebih tepat lagi menganalisis apakah ini kondisi sedang dalam kondisi bujukan moral atau dalam dilema etika. Semakin peka saya terhadap situasi yang saya rasakan, yang ada di sekitar saya, ini akan semakin menajamkan pengetahuan saya secara praktis bagaimana saya tetap mampu membuat keputusan atau mengambil keputusan dengan tepat dan bijak serta mempertimbangkan nilai-nilai etika yang seharusnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya berharap kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan tentu saja keluarga akan menjadi para pendamping saya dalam melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan. Dan saya juga berharap mereka bisa menjadi teman diskusi saya untuk merefleksikan apakah langkah-langkah pengambilan keputusan saya sudah tepat dan efektif.
Mereka akan menjadi bagian penting yang akan sangat mendukung saya agar bisa melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini secara konsisten.